Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Filian Yunitasari dengan NIM 06013682328004. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik matematika, yaitu rasio dan proporsi. Latar belakang pembahasan materi kali ini didasari oleh konsep rasio dan proporsi. Itu merupakan konsep yang memiliki banyak kegunaan dalam pembelajaran matematika dan juga sangat penting dalam bidang pengetahuan yang lainnya. Kemudian adanya masalah terkait rasio dan proporsi. Jadi rasio dan proporsi ini merupakan topik yang paling sulit untuk diajarkan, paling rumit secara matematis, paling menantang juga secara kognitif, dan juga paling penting dalam keberhasilan siswa untuk belajar matematika. Adapun tujuan kita membahas topik ini adalah yang pertama mengetahui sejarah dari rasio dan proporsi, kemudian mengetahui definisi dan juga jenis-jenis dari rasio, mengetahui definisi proporsi dan juga jenis-jenisnya, mengetahui representasi model dalam konsep rasio dan proporsi, kemudian mengetahui sifat-sifat matematika dari konsep rasio dan proporsi, dan yang terakhir mengetahui strategi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah rasio dan proporsi. Adapun metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka, di mana peneliti itu mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik untuk mendapatkan teori-teori yang komprehensif terkait materi rasio dan proporsi. Kemudian topik bahasan kita yang pertama yaitu sejarah rasio dan proporsi. Jadi rasio dan proporsi ini bermula dari kebutuhan manusia untuk mengukur, menghitung, dan memahami dunia di sekitarnya. Kemudian rasio dan proporsi ini sudah ada sejak peradaban kuno, yaitu pada masa Mesir dan Babilonia. Nah, manusia pada masa itu menggunakan rasio untuk kegiatan membandingkan panjang, berat, dan juga volume. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaplikasian konsep rasio itu paling banyak digunakan dalam kegiatan memasak. Kemudian berkembangnya konsep rasio dan proporsi itu tidak lepas dari peran matematikawan Yunani kuno yang bernama Euclid. Selanjutnya terkait definisi rasio. Jadi rasio adalah perbandingan perkalian dua atau lebih besaran. Rasio itu bisa dinotasikan dengan A banding B atau A per B. Menurut Freudenthal, rasio itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, membandingkan besaran kuantitas yang berbeda dengan hubungan yang menarik. Misalnya, kilometer per liter, kilometer per jam, kilometer per meter kubik, dan sebagainya. Nah, rasio jenis yang pertama ini biasa dikenal dengan laju. Kemudian jenis yang kedua, membandingkan dua bagian dari satu kesatuan. Misalnya, dalam suatu kelas, perbandingan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan adalah 15 berbanding 10. Kemudian jenis yang ketiga, membandingkan dua besaran yang secara konseptual berhubungan, namun secara alami tidak dianggap sebagai bagian dari keseluruhan. Contohnya adalah perbandingan sisi dua segitiga itu adalah 2 banding 1. Nah, jenis rasio yang ketiga ini biasa disebut dengan penskalaan atau skala. Selanjutnya definisi proporsi. Proporsi adalah pernyataan bahwa dua perbandingan atau dua pasang besaran itu ekuivalen atau sama. Kemudian menurut Kamus Matematika Collins, proporsi itu diartikan sebagai yang pertama, hubungan linier antara dua kuantitas variabel atau kebalikannya, elemen yang sesuai dari dua set yang sebanding dalam rasio konstan. Yang kedua, hubungan antara empat angka atau kuantitas, di mana rasio pasangan pertama itu sama dengan rasio pasangan kedua. Proporsi ini bisa dinotasikan dengan A banding B sama dengan C banding D. Adapun jenis-jenis proporsi menurut Chaim ya, ada dua. Yang pertama proporsi langsung itu saat A per B sama dengan C per D. Kemudian yang kedua disebut proporsi tidak langsung apabila A dikali D itu sama dengan C dikali B. Selanjutnya, ya,
Representasi model yang bisa digunakan dalam materi rasio dan proporsi itu ada 5. Yang pertama tabel rasio, yang kedua diagram pita, yang ketiga double number line atau garis bilangan ganda, yang keempat bidang koordinat atau koordinat plane, kemudian dapat juga direpresentasikan dalam bentuk persamaan Y sama dengan KX. Selanjutnya, sifat-sifat matematika yang berlaku pada konsep rasio dan proporsi. Nah, jadi rasio dan proporsi ini mengadaptasi dari hukum pecahan, diantaranya yang pertama terkait pengurangan dan perluasan rasio. Jadi, misalnya kita punya sebuah rasio A per B, jika kita ingin memperluas rasio itu sebesar M, maka berlaku M dikali A per M dikali B. Kemudian kalau kita mengurangi rasionya sebesar M, maka berlaku M dibagi A per M dibagi B. Kemudian yang kedua, penjumlahan dan pengurangan rasio. Misalnya kita punya dua buah rasio, ada rasio A per B dan C per D. Kemudian kita bisa membuat rasio baru dengan menambah atau mengurangi nilai, sehingga berlaku A per B plus minus C per D. Kemudian yang ketiga, perkalian perbandingan. Misalnya dimiliki dua buah rasio, yaitu A per B dan C per D. Kita mungkin untuk membuat rasio baru dengan melakukan perkalian sehingga berlaku A per B dikali C per D. Kemudian yang keempat, pembagian perbandingan. Misalnya kita punya dua buah rasio ya, A per B dan C per D. Rasio baru itu bisa dibentuk dengan membagi rasio-rasio tersebut sehingga berlaku rasio A per B dibagi C per D itu sama dengan A kali D per B dikali C. Oke, selanjutnya strategi dalam menyelesaikan masalah rasio dan proporsi. Secara umum ada dua strategi yang bisa digunakan. Yang pertama strategi praformal. Strategi praformal ini biasa digunakan oleh anak-anak sekolah dasar gitu ya. Ada berbagai macam strategi praformal yang bisa digunakan, diantaranya menggunakan strategi intuitif, strategi aditif, menemukan satuannya, menentukan bagian dari keseluruhan, kemudian menemukan missing value problems. Kemudian strategi yang kedua itu adalah strategi formal, yaitu menggunakan rumus umum rasio dan proporsi, yaitu A per B sama dengan C per D. Strategi formal ini biasa digunakan oleh anak-anak dengan tingkat kognitif yang lebih tinggi. Oke, untuk mengetahui perbedaan penggunaan kedua strategi tersebut, di sini saya berikan satu contoh soal ya. Di sini ada sebuah pabrik sablon baju yang mempekerjakan 4 orang pekerja dan dapat menghasilkan 16 baju setiap jamnya. Nah, kemudian tentukan banyak baju yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam apabila si pemilik toko ini mempekerjakan 6 orang. Oke, kita lihat penyelesaian menggunakan strategi praformal. Di strategi praformal yang saya contohkan ini menggunakan strategi yang menemukan satuannya. Jadi di sini di soal diketahui bahwa 4 orang itu dapat menghasilkan 14 baju, maka dicari satuannya. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4, artinya setiap pekerja itu mampu menyelesaikan 4 baju. Sehingga kalau si pemilik toko itu mempekerjakan 6 pekerja, maka yang baju yang bisa dihasilkan adalah 6 dikali 4, yaitu 24 baju. Kemudian ketika siswa menggunakan strategi formal, maka siswa bisa langsung mensubstitusikan keterangan yang ada di soal ke dalam rumus umum rasio dan proporsi. Oke, di sini A per B itu sama dengan C per D, di mana A itu adalah pekerja yang pertama, jumlah pekerja yang pertama, kemudian B itu adalah jumlah baju yang bisa diselesaikan pekerja yang pertama, kemudian C itu mewakili pekerja yang baru gitu ya, yang D itu mewakili banyak baju yang bisa diselesaikan oleh pekerja yang baru. Nah, kemudian disubstitusikan sehingga diperoleh 4D sama dengan 6 kali 16, 4D sama dengan 96, sehingga diperoleh D sama dengan 24 baju. Jadi baju yang bisa diselesaikan oleh 6 orang pekerja itu 24 baju. Itulah perbedaan antara menggunakan strategi praformal dengan strategi formal. Selanjutnya kesimpulan, jadi berdasarkan
pemaparan materi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa rasio dan proporsi ini sudah digunakan sejak zaman Mesir dan juga Babilonia. Kemudian konsep rasio dan proporsi ini dikembangkan oleh tokoh matematika yang bernama Euclid. Kemudian rasio ini didefinisikan sebagai hubungan perkalian antara dua nilai atau besaran. Kemudian proporsi adalah persamaan dua buah rasio. Kemudian representasi model yang bisa digunakan dalam rasio dan proporsi itu ada 5. Ada tabel rasio, diagram pita, garis bilangan ganda, bidang koordinat, dan juga persamaan. Kemudian sifat-sifat matematika yang berlaku pada rasio dan proporsi itu mengadaptasi dari hukum pecahan. Kemudian strategi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait rasio dan proporsi itu ada strategi praformal dan juga ada strategi formal. Baiklah, itu tadi penjelasan terkait konsep rasio dan proporsi. Dengan bekal pemahaman yang mendalam mengenai konsep rasio dan proporsi, diharapkan kedepannya guru itu dapat mendesain cara terbaik untuk mengajarkan rasio dan proporsi, sehingga tidak ditemukan lagi masalah mengenai kesalahan siswa dalam menjawab soal dan juga kesulitan siswa dalam memahami materi rasio dan proporsi. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.